Halo pendengar setia EduTech Talk, selamat datang kembali di podcast yang membahas tentang segala hal teknologi pendidikan di Indonesia. Saya Rona. Saya Raihan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana teknologi merubah wajah pendidikan di Indonesia. Dari ruang kelas tradisional menjadi pembelajaran digital yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Benar sekali Rehan, seperti yang kita ketahui, pandemi tahun lalu menjadi titik balik yang signifikan bagi dunia pendidikan kita. Secara mendadak, semua pihak harus beradaptasi dengan teknologi, mulai dari siswa sekolah dasar hingga mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan teknologi pendidikan di Indonesia ini, tantangan yang akan dihadapi, serta peluang-peluang menarik yang akan tersedia. Jadi, simak saja pembahasan kita. Baik Rehan, kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya teknologi pendidikan di Indonesia itu sudah dimulai sejak kapan sih? Jadi, begini Rona, kalau kita berbicara tentang EdTech atau teknologi pendidikan di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000-an. Nah, masih ingat dulu ada program e-learning dari pemerintah bukan? Namun, belum masif adopsinya. Oh ya, benar. Dan kemudian baru sekitar tahun 2014 sampai 2015 mulai bermunculan startup EdTech lokal, bukan? Tepat sekali Rona, ada Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan masih banyak lagi. Mereka menawarkan solusi pembelajaran online yang lebih interaktif. Bukan hanya video pembelajaran, tetapi juga terdapat kuis, latihan soal, bahkan pembelajaran langsung dengan pengajar. Nah, yang menarik, platform-platform ini tidak hanya fokus di kota-kota besar saja. Mereka juga berupaya menjangkau daerah-daerah terpencil, walaupun tentu ada tantangannya tersendiri. Nah, itu dia. Dan kemudian pada pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi game changer yang luar biasa. Semua sekolah itu terpaksa ditutup. Pembelajaran juga harus dialihkan ke sistem online. Bahkan yang tadinya adopsi lambat menjadi adopsi yang sangat dipercepat. Ya, saya masih ingat masa-masa itu. Guru-guru yang mungkin sebelumnya tidak terlalu familiar dengan teknologi, tiba-tiba harus mempelajari Zoom, Google Classroom, bahkan membuat konten digital sendiri. Nah, dan yang paling menarik itu, hal ini akan menciptakan kesadaran baru tentang pentingnya literasi digital. Tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk orang tua dan juga guru. Oke, sekarang mari kita bahas teknologi-teknologi spesifik yang sedang berkembang di dunia pendidikan Indonesia. Nah, Rehan, menurut Anda yang paling berdampak itu apa? Ada banyak sekali, namun kalau saya urutkan, pertama ada Learning Management System atau LMS, seperti Google Classroom, Microsoft Turn of Education, atau Modul. Ini menjadi pusat dari semua aktivitas pembelajaran. Kemudian ada juga aplikasi pembelajaran adaptif yang menggunakan kecerdasan buatan untuk personalisasi. Jadi sistem dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Benar, dan jangan lupakan tentang gamifikasi. Ini yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, terdapat sistem poin, lencana, papan peringkat. Siswa menjadi lebih termotivasi karena ada elemen kompetisi dan juga penghargaan. Ya, dan saat ini juga sedang berkembang teknologi VR dan AR untuk pendidikan. Bayangkan saja, siswa dapat mengunjungi museum secara virtual atau melihat organ tubuh manusia dalam bentuk 3 dimensi. Nah, luar biasa bukan? Kemudian ada juga platform coding untuk anak-anak seperti Scratch atau Kode yang sudah banyak digunakan di Indonesia. Ini menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang melek teknologi. Dan yang tidak kalah penting adalah saat ini banyak juga sekolah yang mulai menggunakan sistem manajemen sekolah digital, mulai dari absensi, nilai, pembayaran SPP, hingga komunikasi guru dengan orang tua. Semuanya itu terintegrasi dalam satu platform. Nah, yang membuat semakin menarik, sekarang juga terdapat banyak sekali konten kreator edukatif di platform seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Mereka membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga dapat diakses oleh semua orang. Baik, tadi kita sudah membahas aspek-aspek positifnya.
Namun, jujur saja Rehan, implementasi teknologi pendidikan di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Yap, sangat benar Rona. Tantangan pertama dan yang paling nyata itu adalah kesenjangan digital dan digital divide. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, tetapi infrastruktur internet belum juga merata. Di kota-kota besar mungkin sudah tersedia 4G atau 5G, tetapi di daerah terpencil sinyal dan internet masih juga lambat. Benar sekali, dan hal ini membuat kesempatan belajar menjadi tidak merata. Anak-anak di daerah yang sulit mengakses internet otomatis tertinggal dong dibanding yang di kota. Kemudian ada juga masalah ketersediaan perangkat. Tidak semua keluarga mampu membeli laptop dan juga smartphone yang memadai untuk pembelajaran online. Nah, apalagi jika dalam keluarga itu ada beberapa anak yang masih bersekolah. Ya, dan jangan lupakan, masih banyak guru yang belum sepenuhnya siap menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Mereka membutuhkan pelatihan dan hubungan yang berkelanjutan. Yap, ini berkaitan dengan literasi digital. Baik guru ataupun siswa perlu memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi secara efektif. Nah, dan ini tidak dapat terjadi secara instan, melainkan membutuhkan proses. Ada juga kekhawatiran tentang waktu layar yang berlebihan, terutama untuk anak-anak usia dini. Sekarang terutama di depan layar dapat berdampak pada kesehatan mata dan perkembangan sosial anak. Nah, selain itu, ada juga tentang keamanan data dan privasi. Dengan banyaknya data siswa yang tersimpan secara digital, diperlukan regulasi yang jelas dan sistem keamanan yang kuat. Dan yang sering terlewatkan adalah masalah biaya. Implementasi teknologi pendidikan membutuhkan investasi yang besar, dari infrastruktur hingga pemeliharaan. Tidak semua sekolah, terutama di daerah, memiliki anggaran yang cukup. Nah, namun di balik tantangan tersebut, Rona, sebenarnya ada banyak sekali peluang yang dapat kita manfaatkan. Tentu saja, pertama, pemerintah saat ini sudah semakin aware dan memberikan dukungan. Terdapat program-program seperti digitalisasi sekolah, penyediaan internet untuk sekolah di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, dan industri e-tech di Indonesia juga terus berkembang. Banyak startup lokal dan inovatif serta memahami kebutuhan spesifik pendidikan di Indonesia. Ini menciptakan ekosistem yang sangat sehat. Kemudian dengan teknologi, sekarang kita bisa dapat mewujudkan pembelajaran yang benar-benar personal. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan kecepatan yang berbeda, dan teknologi dapat mengakomodasi hal tersebut. Dan ada juga pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning, menjadi lebih mudah diakses. Tidak hanya anak sekolah, orang dewasa juga dapat meningkatkan keterampilan melalui platform online. Ada juga Coursera, Udemy, Skill Academy, dan masih banyak lagi. Dan yang menarik juga nih, kolaborasi internasional menjadi lebih mudah. Siswa Indonesia dapat belajar bersama dengan siswa dari negara lain, berbagi perspektif dan memperluas wawasan mereka. Nah, dan kedepannya juga kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi. Bayangkan saja kecerdasan buatan yang dapat menjadi tutor personal, metaverse untuk pembelajaran yang imersif, dan blockchain untuk verifikasi kredensial pendidikan. Nah, jangan lupakan juga tentang analitik data. Dengan menganalisis data pembelajaran, kita dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat dan membuat intervensi yang tepat sasaran. Nah, yang paling penting, teknologi ini dapat menjadi penyeimbang atau equalizer. Dengan akses yang merata, anak dari keluarga yang kurang mampu atau daerah yang terpencil juga dapat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dalam menggunakan teknologi. Tepat sekali. Dan ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Teknologi dapat menjadi enabler yang sangat powerful. Nah, pembahasan yang sangat menarik, Rona. Jadi, kesimpulannya, teknologi pendidikan di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar. Benar, memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari infrastruktur, literasi digital, hingga ketersediaan perangkat. Namun yang penting, kita sudah berada di jalur yang benar. Dan yang perlu diingat, teknologi itu adalah alat. Yang paling penting tetap kualitas konten dan metode pembelajaran.
Nah, teknologi itu tanpa pedagogi yang baik akan sia-sia. Benar sekali Rehan, dan ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, pemerintah, sekolah, guru, orang tua, industri teknologi, dan tentunya siswa sendiri. Nah, untuk Anda yang mendengarkan podcast ini, Anda juga dapat menjadi bagian dari perubahan ini. Anda dapat menjadi pendidik, pelajar, atau bahkan inovator yang menciptakan solusi EdTech terbaru. Tentu saja, dan bagi yang ingin berbagi pengalaman atau memiliki pertanyaan tentang teknologi pendidikan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau mengirimkan pesan kepada kami. Oke, baik pendengar EduTouch Talk, saya rasa cukup untuk podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa berlangganan, bagikan ke teman-teman Anda, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Tetap ingin tahu, tetap berinovasi, dan terus belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya.